Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Rahma Amalia dari kelas 11 MIPA 5 absen 31. Di sini aku bakal ngejelasin apa sih itu kulit. Nah, pada tahu nggak apa itu pengertian kulit? Jadi, kulit adalah bagian tubuh yang paling luar yang menutupi permukaan tubuh sehingga memiliki peranan penting yaitu sebagai pelindung tubuh. Kulit juga merupakan pelindung tubuh manusia yang bersifat tahan air, lentur, tapi tetap kuat. Permukaan kulit terasa halus dan ditumbuhi rambut atau bulu halus yang mencuat dari pori-pori untuk mengeluarkan keringat. Struktur kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis sebagai bagian terluar, yang kedua adalah lapisan dermis yang berada di tengah, dan yang ketiga adalah bagian terdalam, yaitu hipodermis atau juga disebut subkutan. Yang pertama ada epidermis. Apa sih epidermis? Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Ini merupakan lapisan terluar kulit. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosus, stratum spinosum, dan stratum basal. Yang pertama, stratum corneum merupakan lapisan epidermis terluar. Stratum corneum ini terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua, ada stratum lucidum, terletak di bawah stratum corneum. Bentuknya berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. Yang ketiga, ada stratum granulosum. Lapisan ini berada di tengah, bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang mengikat sel kulit. Yang keempat, ada stratum spinosum. Lapisan ini memiliki sel-sel dendrit yang penting untuk kekebalan tubuh. Stratum ini tersusun atas protein bernama desmosum yang membuat kulit lentur dan kuat. Yang kelima, ada stratum basal, merupakan lapisan epidermis terdalam. Lapisan ini mengandung sel bernama melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang dikenal sebagai melanin. Sel inilah yang membuat kulit menjadi coklat serta melindungi kulit dari radiasi matahari. Yang kedua, ada dermis. Dermis adalah lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis. Struktur lapisan kulit ini lebih tebal daripada epidermis. Lapisan ini menopang lapisan epidermis dengan kuat. Pada dermis terdapat kelenjar keringat yang akan menghasilkan keringat untuk mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Ujung saraf juga ditemukan pada dermis. Ujung saraf akan mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Yang ketiga, ada hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Lapisan hipodermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak, bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Lapisan ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Kemudian ada fungsi kulit. Yang pertama, melindungi tubuh dari radiasi UV dengan menghasilkan melanin. Yang kedua, sebagai indera perasa. Yang ketiga, membantu gerak tubuh. Yang keempat, memproduksi vitamin D. Yang kelima, membantu melawan kuman, alergen, toksin, dan karsinogen melalui sistem imun di kulit kita. Yang keenam, meregulasi suhu tubuh dengan melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah kita di dekat permukaan kulit. Yang ketujuh, menyembuhkan luka. Dan yang kedelapan, memberi kecantikan dan daya tarik fisik kualitas. Nah, kemudian gimana sih cara kerja kulit? Cara kerja kulit dengan menerima rangsang yang dapat diterima kulit, bisa berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun memerintah tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Nah, kita udah tahu apa itu pengertian kulit, strukturnya, fungsi, dan cara kerja. Nah, sekarang kita berbicara tentang kelainan pada kulit. Yang pertama, ada bisul. Bisul disebabkan oleh infeksi yang menyerang folikel rambut atau kelenjar minyak. Gejalanya yaitu muncul bintik seperti gelombang berwarna merah dan terasa nyeri. Yang kedua, ada jerawat. Jerawat disebabkan oleh sel kulit mati atau kesalahan dalam pemilihan skincare atau stres. Tanda-tandanya yaitu berbentuk benjolan kemerahan. Yang ketiga, ada cacar air. Disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster dan termasuk penyakit menular. Terlebih lagi saat imun tubuh sedang lemah.
Gejalanya yaitu muncul bintik-bintik di kulit disertai demam dan ruam. Yang keempat ada kudis, disebabkan oleh kutu kulit yang berada di lapisan terluar kulit yang menyebabkan kemunculan masalah semacam jerawat, namun terasa gatal. Gejalanya yaitu ruam merah menyerupai jerawat dan terasa gatal, terutama di malam hari. Yang kelima ada kurap. Kurap disebabkan oleh infeksi jamur. Gejalanya muncul semacam lingkaran yang menonjol berwarna merah dan bersisik dan terasa gatal. Yang terakhir ada vitiligo. Terjadi apabila tubuh kekurangan melanin akibat gangguan autoimun. Karenanya, dampak yang ditimbulkan adalah warna kulit tidak merata. Gejalanya yaitu bercak putih yang muncul secara bertahap dalam jangka panjang dan dapat muncul di area manapun, terutama yang sering terkena sinar matahari langsung. Nah, tadi kita udah ngebahas apa itu pengertian kulit, struktur kulit, fungsi kulit, cara kerja kulit, dan kelainan pada kulit. Menarik ya kulit ini. Selain bisa melindungi tubuh, bisa juga sebagai produksi vitamin D loh. Nah, cukup sampai di sini aja ya materi yang aku jelasin. Semoga kalian bisa ngambil poin-poin penting yang aku sampein. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.